Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. So'imin so'imat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ada beberapa golongan, ada beberapa orang yang mendapatkan rukhsah, dispensasi untuk tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan satu alasan-alasan tertentu. Dan bagi para pihak atau para golongan ini dikenakan yang namanya fidyah. Fidyah ini secara bahasa mengganti atau menebus. Yang pertama adalah perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Bagi seorang ibu yang hamil atau menyusui, apabila tidak berpuasa dengan alasan kekhawatiran terhadap dirinya dan kekhawatiran terhadap bayi yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka dia hanya diwajibkan untuk mengganti saja, mengqadha saja. Kemungkinan yang kedua adalah ibu yang hamil dan ibu yang sedang menyusui ini khawatir terhadap dirinya saja, tidak khawatir terhadap janinnya, tidak khawatir pula terhadap bayi yang sedang disusuinya, maka dia juga hanya diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasa pada kesempatan bulan-bulan berikutnya. Kemungkinan yang terakhir yaitu tidak berpuasa bagi ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui karena kekhawatiran terhadap bayi yang dikandungnya, terhadap bayi yang sedang disusuinya. Maka kewajibannya ada dua, yaitu yang pertama adalah mengganti puasanya, mengqadha puasanya pada bulan-bulan berikutnya, dan yang kedua adalah membayar fidyah. Golongan yang kedua yang diperbolehkan membayar fidyah adalah orang yang sangat tua renta, yang menurut kesehatan, menurut dokter, menurut opini medis bahwa dia tidak diperkenankan puasa karena kalau puasa punya dampak yang fatal terhadap kesehatannya. Maka jenis orang tua renta seperti ini, yang sangat lemah seperti ini, maka diperkenankan untuk tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah saja. Yang ketiga adalah orang yang sakit permanen atau yang sulit sekali untuk sembuhnya. Ini tentu menurut medis, ya, menurut pakar, menurut dokter di bidangnya. Maka penyakit jenis yang seperti ini juga diperkenankan untuk tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah saja. Dan yang terakhir, yang keempat adalah para pekerja berat. Satu profesi yang dia tidak punya pilihan lain selain profesi itu. Satu-satunya profesi untuk dia bertahan hidup sebagai orang yang mencari nafkah untuk keluarganya, tulang punggung keluarga. Dan satu-satunya pekerjaan itu, dan itu sangat berat, tidak memungkinkan misalnya untuk berpuasa. Misalkan seorang penambang batu bara yang kerjaannya setiap hari masuk di dalam lubang-lubang pertambangan, dan itu sangat berat untuk berpuasa, maka dia diperkenankan untuk tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah saja. Tapi bagi profesi-profesi yang masih ada pilihan, maka dia wajib qadha. Atau dia profesi-profesi yang beratnya juga tidak permanen, tidak selamanya dia berat, maka dia wajib qadha. Tapi bagi pekerja yang seperti ini, yang tidak ada punya pilihan lain, hanya itu satu-satu pekerjaan dan sangat berat sekali pekerjaan itu, maka dia diperkenankan untuk tidak puasa dan cukup membayar fidyah. So'imin so'imat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Besaran fidyah ini adalah menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah itu satu mud. Kalau Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengkonversi mud itu adalah 6,75 on. Kalau kita bulatkan menjadi 7 on. Kalau Syekh Ali Jum'ah mengkonversi satu mud itu 5 on 10 gram. Kalau dibulatkan kira-kira 6 on.
Kalau kita ambil 7 on, atau kita bulatkan menjadi 1 kilo, kalau itu bentuknya adalah makanan pokok, berarti kita bentuknya beras. Jadi 1 hari tidak berpuasa diganti dengan 1 kilo beras, berarti 3 bulan, berarti 30 hari kita tidak berpuasa diganti 30 kilogram beras. Nah, bagaimana kalau fidyah ini dirupakan uang? Nah, ini ada pendapat dari ulama Hanafiyah. Nah, ulama Hanafiyah berpendapat itu ada 2 ketentuannya. Yang pertama adalah bukan 1 mud, tapi 2 mud atau setengah sok. Berarti kalau kita ambil pendapatnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili 7 on, berarti 1,4. 1 kilo 4 on. Kita genapkan menjadi 1,5 kilo. Nah, 1,5 kilo ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua atau ketentuan yang kedua adalah harga dari makanan pokoknya baginda Rasul. Berarti harga dari gandum, baik kasar maupun halus, harga dari kurma, atau harga dari kismis. Kalau kita ambil kurma misalnya yang standar, itu 1 kilonya 33.000. Berarti kalau 1,5 kilo 49.500, kita genapkan 50.000. Artinya kalau bayar fidyah menggunakan standar uang 50.000 per harinya. Artinya kalau 1 bulan 30 hari kali 50.000, 1,5 juta. Kesimpulannya, besaran bayar fidyah itu yang aman. Yang pertama, kalau menggunakan beras 1 kilo per hari, berarti 30 hari 30 kilo. Kalau menggunakan uang berarti 50.000 per hari, berarti kali 30 hari 1,5 juta. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.